Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Video kali ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta seputar membedakan madu asli dan madu palsu. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe Perawat Ngaskep, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi ini kita barusan beli madu. Ini ada 5 botol madu, cuman yang satunya udah mau habis. Jadi ini kita pesan dari Flores karena kebetulan kita ada kenalan. Dan harga satu botol ini tuh sekitar 95 ribuan sampai 100 ribuan. Tapi kalau ongkirnya itu mahal banget karena ini ke Kalimantan, jadi ongkirnya hampir setengah juta. Dan menurut kenalan kami, madu ini asli dan tempat belinya itu terpercaya. Tapi kita juga nggak tahu ini asli atau enggak karena kita nggak melakukan uji tes lab. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, kita pesen langsung dari Ruteng Flores NTT. Jadi ini botolnya ini pakai botol bekas Aqua daerah sana ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bakal bahas tentang mitos dan fakta cara membedakan madu asli dan palsu. Kita juga bakalan tes madu yang barusan kita beli ini dengan cara-cara tersebut. Bagi yang penasaran, yuk kita saksikan video selanjutnya. Oke teman-teman, informasi pertama yang sudah beredar di masyarakat itu mengatakan bahwa kalau madunya asli itu akan muncul buih atau busa atau seperti gelembung udara di madunya. Jadi ini madu yang kita beli ya teman-teman ya, ini ada kayak busanya atau berbuih juga. Ini teman-teman bisa lihat. Dan informasi tersebut itu adalah benar. Jadi menurut pakar UI, peneliti produk perlebahan itu mengungkapkan bahwa madu itu mengeluarkan gelembung udara. Jadi di dalam madu itu ada reaksi yang menghasilkan oksigen yang biasanya akan menghasilkan gas. Nah, terutama kalau madunya itu masih encer. Karena kan di Indonesia ini kan tingkat kelembapannya itu tinggi. Jadi biasanya madunya itu encer. Tapi kalau madu tersebut itu sudah dipekatkan atau sudah dikurangi kadar airnya, jadi sudah ada teknologi teman-temannya untuk mengurangi kadar air di madu. Nah itu biasanya gasnya itu lebih sedikit. Tapi teman-teman, yang jadi masalah sekarang madu yang palsu pun sama. Jadi mereka itu menggunakan metode atau chemical yang bisa menghasilkan gas. Madu-madu palsu itu biasanya untuk menghasilkan gas mereka menggunakan soda kue. Namun yang membedakan kalau madu palsu itu gas yang keluar itu adalah gas karbon dioksida. Sedangkan madu yang asli, gas yang dihasilkan itu adalah gas oksigen. Jadi madu palsu itu akan menghasilkan senyawa hidrogen peroksida yang langsung terurai menjadi air dan oksigen. Nah teman-teman, jadi sekarang emang sulit ya teman-teman ya bedain madu asli dan madu palsu kalau kita cuman melihat madunya ini berbuih ataupun berbusa apa enggak. Oke teman-teman, kita ke informasi selanjutnya yang sudah beredar di masyarakat, yaitu madu tidak dikerumuni semut. Nah ini teman-teman, kita bakal coba menggunakan madu yang kita beli tadi, kita letakkan di luar rumah ya teman-teman ya, apakah madu ini akan dikerumuni semut atau tidak. Nah teman-teman, ternyata madunya ini dikerumuni oleh semut ya teman-teman. Wah, jadi ini madunya asli atau enggak ya kok dikerumuni semut? Nah teman-teman, jadi menurut Guru Besar Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB, yaitu Profesor Dr. Insinyur Asnat, itu mengungkapkan bahwa kandungan glukosa dan fruktosa itulah yang mengundang semut untuk mendatangi madu. Jadi madu itu mempunyai kandungan glukosa dan fruktosa. Nah semut itu suka banget sama glukosa sama fruktosa. Jadi salah besar kalau madu asli itu tidak didatangi oleh semut. Tapi memang ada jenis madu yang nggak disukai sama semut. Contohnya seperti madu kapuk. Kemudian juga ada madu mahoni. Nah kenapa semut nggak suka? Itu karena aromanya atau bau madunya itu tidak disukai oleh semut. Bukan karena tidak suka dengan glukosa sama fruktosa yang terkandung dalam madu. Nah gimana teman-teman? Sudah clear ya teman-teman ya? Jadi persemutan ini tidak bisa menentukan apakah madunya itu palsu ataupun asli. Oke teman-teman, kita next ke informasi selanjutnya yang sangat populer banget untuk membedakan madunya palsu ataupun madunya asli, yaitu meletakkan madu ke dalam freezer. Jadi katanya kalau madu dimasukkan ke dalam freezer kulkas, kalau beku itu palsu madunya, tapi kalau tidak beku madunya asli. Nah apakah ini benar?
Jadi teman-teman, masih menurut Profesor Dr. Asnat, Guru Besar Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas IPB, mengatakan bahwa madu itu rata-rata mengandung air 20-23%. Sehingga ketika disimpan pada suhu yang dingin mendekati 0 derajat, madu tersebut pasti akan membeku karena pengaruh air dan kandungan glukosa serta fruktosa. Nah, biasanya ada beberapa jenis madu yang cenderung membeku lebih cepat daripada yang lain. Madu yang memiliki kandungan fruktosa lebih tinggi daripada glukosa biasanya akan lebih lama membekunya. Kandungan madu sendiri itu pada umumnya fruktosa ada 38% dan glukosa ada 31%. Nah, bila kadar fruktosanya lebih tinggi, madu tidak mudah membeku. Dan sebaliknya, jika kadar glukosanya lebih tinggi, maka madu akan lebih mudah mengkristal. Alangkah baiknya jangan meletakkan madu ke dalam freezer ya teman-teman ya, karena tidak ada hubungan untuk membedakan madu asli ataupun palsu dengan memasukkan madu ke dalam freezer. Oke teman-teman, lanjut kita ke informasi berikutnya. Jadi yang kali ini katanya kalau madu dikasih air kemudian digoncang-goncangin gitu, nanti akan muncul bentuk heksagonal seperti sarangnya lebah. Nah teman-teman, kali ini kita mau coba madu yang kita beli tadi, mau kita kasih air sedikit, kemudian mau kita coba goncang-goncangin gitu, apakah benar ada bentuk heksagonalnya. Nah teman-teman, ini kita goyang-goyang sampai nanti katanya muncul bentuk heksagonalnya kalau madunya asli. Nah teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya, itu kayak ada bentuk heksagonalnya. Jadi apakah benar kalau misalnya madu tersebut muncul bentuk heksagonalnya, madunya itu asli? Nah teman-teman, menurut pakar UI Bapak Sahlan, peneliti produk perlebahan pada Kompas TV, beliau mengungkapkan bahwa gula cair pun fenomenalnya sama. Jadi kalau gula cair dikasih air, dia juga akan muncul bentuk heksagonalnya. Sehingga kesulitan membedakan madu asli atau palsu dengan cara simpel seperti ini. Nah mungkin teman-teman di rumah mau coba pakai gula, boleh. Oke teman-teman, clear ya teman-teman ya. Jadi sangat sulit untuk membedakan madu asli ataupun madu palsu dengan cara simpel tersebut. Oke teman-teman, lanjut ke informasi berikutnya, yaitu cara yang sudah banyak banget dilakuin oleh masyarakat untuk membedakan madu palsu ataupun madu asli, yaitu dengan meletakkan madu ke permukaan tisu. Jadi katanya kalau madunya asli tanpa campuran, maka tidak akan terserap pada tisu dan tidak membuat tisunya basah. Dan katanya jika madu tersebut palsu atau dicampur dengan air, maka madu tersebut akan terserap oleh tisu dan membuat tisu itu menjadi basah. Nah teman-teman, ini kita coba pakai madu yang kita beli tadi, kita letakkan di tisu dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Lanjut, ada juga cara fenomenal juga untuk membedakan madu asli dan madu palsu, yaitu dengan menggunakan tes air. Jadi caranya madu itu dimasukkan ke dalam air, dan misalnya madu palsu itu akan larut ke dalam air, sedangkan kalau madunya murni, dia memiliki tekstur yang lebih padat dan mengendap tepat di dasar gelas sebagai gumpalan. Nah ini sudah kita coba ya teman-teman ya, menggunakan madu yang kita beli tadi, teman-teman bisa lihat hasilnya. Lanjut ke informasi berikutnya yang juga sering digunakan masyarakat untuk membedakan madunya palsu ataupun madunya asli, yaitu dengan menggunakan tes korek api. Jadi caranya itu dengan mencelupkan batang korek api ke dalam madu, kemudian baru dinyalakan. Nah katanya kalau korek apinya menyala, madu Anda itu asli. Tapi kalau korek apinya tidak menyala, maka madunya itu palsu. Alasannya itu karena katanya madu murni itu mudah terbakar. Nah ini kita coba teman-teman ya, pakai madu yang kita beli tadi. Ini kita mau nyalain, ternyata nyala ya teman-teman ya. Oke next teman-teman, jadi ada juga cara yang biasanya digunain oleh masyarakat untuk membedakan madunya asli atau palsu, yaitu dengan merebus di sendok. Caranya mudah, kita tuangin madu ke sendok dan panaskan di api ataupun di lilin. Nah, kalau madunya itu mengeluarkan busa cukup banyak, bahkan hampir atau tumpah dari sendoknya, maka madu tersebut katanya dibilang asli atau murni. Tapi kalau madunya itu hanya mengeluarkan sedikit busa, nah kemungkinan madunya itu katanya palsu atau dicampuri sama yang lain. Ini kita coba teman-teman ya, pakai madu yang kita beli tadi, kita panasin di sendok dengan api teman-teman ya. Ini busanya cukup banyak, teman-teman bisa lihat.
Oke teman-teman, jadi ini 4 cara yang juga sering digunain di masyarakat. Yang tadi pakai tisu, kemudian juga pakai tes air, pakai tes sendok yang dibakar, kemudian juga ada tes menggunakan korek api. Nah, kita pasti penasaran banget apakah cara-cara ini tuh bisa membedakan madunya itu asli ataupun madunya itu palsu. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari peneliti produk perlebahan, cara-cara tersebut itu sangat sulit untuk membedakan madunya itu asli ataupun madunya itu palsu. Karena kalau kita hanya melihat madunya itu cair, pekat ataupun encer, itu tidak bisa dibedakan kalau madunya itu asli ataupun palsu. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada madu yang encer. Jadi biasanya madu yang encer itu dia berasal dari jenis lebah yang nggak menyengat. Dan karena sayapnya lebah tersebut kecil, jadi dia nggak mampu mengurangi kadar air. Dan juga jika musim penghujan, madu juga akan cair. Jadi jika jenis madunya itu cair, kadar airnya itu tinggi, kita tidak bisa menggunakan cara tersebut. Jadi cara menggunakan tisu ataupun dengan tes air, kemudian dengan membakar dengan sendok di atas api ataupun dengan tes korek api, itu juga tidak akan berhasil karena kadar airnya itu terlalu tinggi di madu tersebut. Nah, kecuali kalau madunya itu sudah diproses atau sudah dipekatkan, jadi ada teknologi untuk mengurangi kadar air pada madu. Nah, gimana teman-teman, dari penjelasan awal sampai sekarang kalian pasti sudah tahu apa yang mitos dan apa yang fakta mengenai cara membedakan madu asli ataupun madu palsu. Jadi emang sulit ya teman-teman ya untuk bedain madunya itu asli ataupun palsu, karena memang menurut pakar permaduan itu harus dilakukan uji lab. Kecuali memang ada orang-orang yang sudah terlatih membedakan madu itu palsu ataupun asli dari bau ataupun rasa. Contoh nih seperti madu andu ataupun madu kaliandra, dia kan punya rasa ataupun bau yang khas. Jadi orang-orang yang sudah pernah merasakan itu terlatih bisa membedakan madu dari kaliandra ataupun andu itu asli ataupun palsu. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa informasi yang dapat kita sampaikan mengenai mitos ataupun fakta membedakan madu palsu ataupun madu asli. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang punya informasi tambahan mengenai cara membedakan madu asli ataupun madu palsu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kita akhiri video kali ini. Sampai jumpa, terima kasih.